Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Berbicara tentang Islam adalah solusi atas semua permasalahan hidup kita, maka ini adalah satu pembahasan yang sangat luas, yaitu seluas permasalahan hidup kita. Semua diatur di dalam Islam. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita solusi apapun masalah, apapun problematika hidup yang kita hadapi. Semua diberikan solusi oleh Islam. Maka ini pembicaraan yang sangat luas sekali. Oleh karena itu, di kesempatan ini jemaah sekalian, kita ingin lebih spesifik lagi pembahasannya tentang mengapa Islam bisa menjadi solusi atas semua problematika kehidupan kita, dan beberapa contohnya. Maka jemaah sekalian, minimalnya ada 5 alasan mengapa Islam adalah solusi semua permasalahan hidup kita. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama Islam. Allah Azza wa Jalla yang maha berilmu, yang maha kuasa, yang maha mampu atas segala sesuatu, maka Allah pun maha mampu menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ke-3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, yaitu nikmat Islam, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Inilah penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kesempurnaan Islam. Apa makna sempurna itu jamaah sekalian? Sempurna itu mencakup makna semua sisi kehidupan kita diatur oleh Islam, dan diatur dengan aturan-aturan yang terbaik dan mendatangkan kemaslahatan bagi kita, serta menghindarkan kita dari kemudaratan.
dan tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Inilah makna kesempurnaan. Artinya Islam yang terbaik, yang terlengkap, yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Tidak ada satu permasalahan hidup pun kecuali Islam memberikan solusinya. Sampai-sampai jemaah sekalian, seorang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law alaina ma'syaral yahud nazalat latakhadna dhalikal yawma 'idan." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kalian membaca dalam kitab kalian satu ayat, seandainya ayat itu diturunkan kepada kami, niscaya kami akan menjadikan hari itu sebagai hari raya. Kata Umar, wa ayu ayatin, ayat yang mana? Maka orang Yahudi itu menjawab, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Pada hari ini, kata Allah, telah kusempurnakan untukmu agamamu dan kepadamu. Jemaah sekalian, ini orang Yahudi di masa sahabat. Ayatnya pun dia hafal. Bandingkan dengan sebagian muslim hari ini. Dan orang Yahudi ini bukan hanya hafal ayat, dia tahu artinya. Dia tahu keagungan ayat ini yang menunjukkan keagungan Islam. Sampai dia mengatakan kepada Umar, seandainya ayat itu turun kepada kami, niscaya hari itu kami jadikan hari raya. Nah, ini faedah lagi. Kenapa ketika turun ayat itu enggak dijadikan hari raya dalam Islam? Karena untuk buat hari raya bukan suka-suka kita. Harus ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Rasulullah SAW pertama datang ke kota Madinah, beliau melarang semua bentuk hari raya apapun kecuali Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, yang suka buat hari raya sendiri adalah orang-orang Yahudi. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi inni la'a'lamul yawma alladhi nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'ata allati nazalat fiha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nazalat ashiyata Arafah fi yaumi Jum'ah." Demi Allah, aku mengetahui hari di mana ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan waktu di mana ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu turun di sore hari di hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Ini subhanallah hari terbaik di dalam setahun. Hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat dan di waktu sore. Waktu sore adalah waktu terbaik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Datang kepada beliau orang Yahudi dan mengatakan, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khiraati. Sungguh nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat. Perhatikan jemaah sekalian, orang Yahudi tahu cakupan luasnya ajaran Islam, lengkapnya ajaran Islam. Kata dia, nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat. Walaupun sebagian ulama menjelaskan makna hadis ini orang Yahudi bermaksud untuk melecehkan. Mungkin kalau bahasa kita, ngapain sih cuma buang hajat kok diajarin? Tapi yang jelas orang Yahudi tahu Nabi SAW mengajarkan secara detail ajaran Islam ini sampai cara buang hajat. Dan ini terbukti kalau kita buka buku-buku fikih, ada bab khusus, bab qada'il hajah, bab tentang adab buang hajat, bagaimana hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, adab-adabnya. Nah, di antaranya seperti jawaban Salman Al-Farisi. Sahabat yang mulia Salman Al-Farisi dengan bangga menegaskan kepadanya, ajal, tentu saja. Kemudian beliau jelaskan di antara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat. Au an nastanja bil yamin, beliau juga melarang kita beristinja dengan menggunakan tangan kanan atau cebok dengan menggunakan tangan kanan, beliau melarangnya. Au an nastanja bi aqal min thalathati ahjarin, begitu juga beliau melarang kita untuk beristinja dengan kurang dari 3 buah batu. Kalau kita mau menggunakan batu atau yang bisa menggantikan batu seperti tisu, minimalnya 3. Au an nastanja bi raji'in au bi azmin. Beliau juga melarang kita beristinja dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang hewan. Nah, ini ada hal yang nggak mungkin diketahui oleh manusia kecuali melalui wahyu. Kalau ajaran beristinja dengan batu atau dengan air itu bisa dipahami, itu kebersihan. Tapi beristinja nggak boleh dengan kotoran hewan. Misalkan kotoran hewan yang sudah kering. Begitu pula nggak boleh dengan tulang hewan. Ini nggak bisa dipahami oleh akal kita. Kenapa? Karena ada hal yang kita tidak dapat lihat di situ. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kotoran hewan kita adalah makanan hewan para jin muslim, dan tulang hewan kita adalah makanan para jin muslim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita beristinja dengan menggunakan kotoran hewan kita walaupun sudah mengering, begitu pula menggunakan tulang hewan kita, karena itu adalah makanan saudara-saudara kita dari kalangan jin. Hewan yang kita sembelih dengan menyebut nama Allah, maka tulangnya menjadi makanan saudara-saudara kita dari kalangan jin. Kotoran hewan kita menjadi makanan bagi hewan dari kalangan jin. Makanya Nabi SAW melarang untuk beristinja menggunakannya. Ini nggak mungkin diketahui kecuali melalui jalan wahyu. Dari mana kita tahu jin muslim itu suka memakan tulang hewan kita? Kita nggak mungkin tahu karena kita nggak bisa melihatnya kecuali melalui jalan wahyu. Ya.
Jadi jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa kesempurnaan Islam itu maknanya mencakup segala urusan kehidupan kita, diatur oleh Islam. Nah, kita bisa memetik pelajaran di sini. Kalau saja masalah buang hajat diatur dalam Islam, tentu masalah yang lebih penting daripada itu lebih ditekankan pengaturannya dalam Islam. Maka tidak masuk akal kalau Islam mengatur urusan bagaimana cara buang hajat, bagaimana masuk WC, bagaimana cebok yang benar, kalau kemudian Islam tidak mengatur urusan negara, tidak mengatur urusan politik, hukum, undang-undang, tidak mengatur urusan ekonomi, bisnis, dan lain-lain. Itu nggak masuk akal. Dan orang yang berkata begitu karena kebodohannya, ketidaktahuannya. Karena kalau dia belajar, kalau dia membuka buku-buku fikih misalkan, dia akan dapati lengkapnya ajaran Islam. Ada hukum-hukum terkait dengan sultan, bagaimana seharusnya menjadi pemimpin. Bahkan bukan hanya di buku fikih yang tergabung dengan buku kitab-kitab yang lain. Banyak ulama menulis buku khusus, seperti buku yang sangat terkenal yang berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah, yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, salah seorang imam besar dari madhab Syafi'i. Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum tentang seorang pemimpin, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, apa tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Itu ditulis, dirinci dengan begitu detailnya oleh para ulama Islam yang mereka petik dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Bagaimana mengatur urusan negara. Ada Kitabul Qadha, bab tentang peradilan, bagaimana menyelesaikan kasus-kasus, perselisihan-perselisihan. Banyak sekali jamaah sekalian, diatur begitu detail. Maka dari itu, orang yang pernah belajar tentang agama Islam merasa lucu, pasti merasa lucu kalau ada orang yang mengatakan Islam tidak mengatur urusan ini, Islam tidak mengatur urusan itu. Itu karena kebodohan dia. Kalau ada seorang muslim yang mengatakan Islam enggak mengatur urusan negara, Islam tidak mengatur urusan hukum, Islam tidak menyentuh permasalahan politik, maka orang yang pernah belajar sedikit saja, walaupun dia hanya baca judul babnya, dia nggak harus dia untuk mengetahui Islam itu mengatur segala urusan, cukup dia baca judul babnya saja. Sebelum dia mendalami, dia sudah mengerti ini semuanya diatur dalam Islam. Maka orang yang mengatakan Islam itu tidak mengatur urusan-urusan politik, urusan kenegaraan, bahkan semua urusan dunia, itu karena kebodohan terhadap ajaran Islam. Dan itu juga termasuk pembatal keislaman. Karena orang yang berkata seperti itu berarti dia mengingkari, mendustakan ayat Allah. Allah mengabarkan kepada kita, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Berarti dia mendustakan ajaran-ajaran Islam. Dan kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad SAW, maka dengan mudah akan kita dapatkan beliau bukan hanya seorang guru
tapi beliau adalah seorang pemimpin. Beliau yang menghukumi di antara masyarakatnya. Beliau yang memerintah. Kemudian setelah beliau wafat, kepemimpinan negara dilanjutkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar mengatur urusan-urusan negara mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan negara dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Dan di masa beliau terjadi berbagai macam kemenangan-kemenangan Islam, sehingga negara Islam menjadi sangat besar sekali di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan seterusnya. Jadi ini mudah kita pahami dari dalil Al-Quran dan hadis, dari kitab-kitab para ulama, dan dari catatan-catatan sejarah, bahwa Islam adalah agama yang lengkap, yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Dan juga Islam memberikan aturan-aturan yang terbaik. Aturan-aturan yang terbaik. Bagaimana tidak, jemaah sekalian? Syariat Islam itu datang dari Allah yang maha penyayang, lagi maha berilmu. Berarti syariat yang Allah tetapkan adalah syariat yang paling mendatangkan kasih sayang bagi kita, yang paling mendatangkan kemaslahatan bagi kita, dan yang paling baik untuk kita. Makanya jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengatakan ada aturan manusia yang lebih maslahat, lebih cocok bagi para hamba dibanding ajaran Islam, itu sama saja dia mengatakan ada yang lebih sayang kepada para hamba daripada Allah, atau ada yang lebih tahu mana yang terbaik untuk para hamba dibanding Allah. Na'udzubillah. Ini termasuk kekufuran sebetulnya. Kita meyakini semuanya Allah yang maha penyayang, Allah yang maha berilmu. Maka tentu syariat yang Allah tetapkan bagi kita adalah yang paling mengandung kasih sayang bagi kita, yang paling bermaslahat untuk kita, karena Allah yang maha penyayang lagi maha berilmu. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk makna kesempurnaan ajaran Islam adalah cocok untuk setiap zaman sejak Rasulullah SAW diutus sampai hari kiamat, untuk seluruh manusia di seluruh negeri. Beda dengan syariat terdahulu atau aturan-aturan yang disepakati oleh manusia. Syariat terdahulu hanya cocok untuk umat di zamannya atau di mana seorang nabi itu diutus. Aturan-aturan yang dibuat oleh bangsa-bangsa mungkin cocok di satu tempat sesuai dengan selera mereka, tapi tidak cocok di tempat yang lain. Tapi Islam adalah syariat yang cocok untuk segala zaman, di seluruh negeri, di seluruh bangsa. Karena Allah mengutus Rasulullah SAW dengan membawa agama yang sempurna kepada seluruh umat manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat 158, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Berarti
syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini cocok untuk seluruh manusia tanpa terkecuali, sejak beliau diutus sampai hari kiamat. Oleh karena itu jemaah sekalian, juga termasuk kekufuran kalau ada orang yang mengatakan ajaran, misalkan ajaran bahwa khamar itu haram, itu nggak cocok di kampung saya. Kenapa? Bertentangan dengan kearifan lokal. Ternyata orang di kampungnya itu suka buat khamar, suka memproduksi khamar, dari situ mereka dapat duit. Jadilah itu mereka anggap sebagai kearifan lokal. Subhanallah. Kalau dia seorang muslim dan dia berkata seperti itu, maka Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslim. Karena berarti dia mendustakan diutusnya Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia. Begitu pula kalau ada orang yang mengatakan ada ajaran Islam yang sudah nggak sesuai zaman, maka dia bukan lagi seorang muslim. Karena berarti dia mendustakan pengutusan Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia. Begitu pula dia mendustakan kesempurnaan ajaran Islam. Iya. Maka jemaah sekalian, arti kesempurnaan Islam itu adalah semua yang kita butuhkan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat diberikan oleh Islam, diajarkan oleh Islam. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya, dia pasti bahagia. Dia pasti menemukan solusi untuk semua permasalahan hidupnya. Barang siapa yang meninggalkannya, dia akan celaka. Bukan hanya celaka di dunia, dia juga celaka di akhirat. Baik, ini sebab yang pertama. Mengapa Islam adalah solusi semua permasalahan hidup kita? Karena Islam sempurna. Bersama dengan penjelasan cakupan makna kesempurnaan Islam. Alasan yang kedua jamaah sekalian, mengapa Islam adalah solusi hidup kita? Karena Islam agama yang mudah. Islam tidak mempersulit kita. Islam membawa kita kepada kemudahan. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-78, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama kesempitan sedikit pun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dan ini sesuai dengan kondisi kita. Kita sedang berpuasa. Tatkala Allah menjelaskan tentang hukum-hukum puasa, maka Allah menegaskan, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul asr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak hendak mempersulitmu. Inilah ajaran Islam. Agama yang datang kepada kita memberi kemudahan. Oleh karena itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga menegaskan, inna dina yusrun. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, sesungguhnya agama itu mudah. Walan yushadad din ahadun illa ghalabahu. Namun tidaklah seorang pun yang memperberat agama kecuali dia akan dikalahkan olehnya. Maksudnya berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama. Jadi Rasulullah SAW menegaskan agama itu mudah. Sampai ulama menetapkan suatu kaidah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu al-masyaqqatu
tajlibut taysir. Antum ingat selalu kaidah ini, karena ini akan sangat bermanfaat dalam permasalahan-permasalahan di kehidupan kita. Kalau kita paham kaidah ini dan bagaimana cara penerapannya. Ini kaidah agama Islam, kaidah fikih yang agung. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Adanya kesulitan melahirkan kemudahan. Adanya kesulitan melahirkan kemudahan. Maksudnya jemaah sekalian, tatkala kita sulit dalam mengamalkan satu ajaran, maka Allah berikan kemudahan. Allah berikan kemudahan. Sebagaimana juga di surat At-Taghabun ayat ke-16, Allah Azza wa Jalla berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuanmu. Contoh, kalau kita sholat tidak mampu berdiri karena sakit, maka kita boleh duduk. Duduk pun gak mampu, boleh berbaring. Kalau kita sakit gak bisa berpuasa, ya boleh berbuka. Nanti kita qada puasa kita. Begitu pula musafir, boleh berbuka puasa. Nanti dia qada setelah bulan Ramadan. Begitu pula salat yang 4 rakaat. Allah berikan keringanan untuk para musafir, boleh mereka lakukan 2 rakaat saja. Boleh mereka lakukan 2 rakaat saja. Karena al-masyaqqatu tajlibut taysir. Adanya beban, adanya kesulitan melahirkan kemudahan. Pasti melahirkan kemudahan. Enggak bisa berwudu, maka bisa tayamum. Bisa pula mengusap sepatu. Kalau mau berwudu, bisa mengusap sepatu dengan syarat-syarat. Allah berikan kemudahan. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Tidak ada ajaran Islam ini yang menyulitkan kita. Ajaran Islam datang untuk memudahkan kita. Syariatnya mudah, tidak sulit. Maka orang yang merasa beragama itu sulit, berarti ada sesuatu pada dirinya yang salah. Sebab Allah dan Rasulnya mengabarkan kepada kita agama itu mudah. Dan tatkala kita menghadapi kesulitan, Allah berikan kemudahan. Maka tidak mungkin orang yang memahami agama dengan baik lalu mengatakan agama itu sulit. Kemungkinan besar dia tidak paham ajaran Islam sehingga dia menganggap agama Islam itu sulit. Begitu pula dia tidak mengerti hakikat ajaran Islam datang untuk kemaslahatan dirinya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita bahas berikutnya yang ketiga. Alasan yang ketiga, mengapa ajaran Islam adalah solusi bagi semua permasalahan hidup kita? Karena Islam adalah agama yang mendatangkan kemaslahatan bagi kita dan menjaga kita dari kemudaratan. Di antara bentuknya jemaah sekalian yang diistilahkan para ulama dengan hifdzu ad-daruriyatil khams. Islam itu menjaga 5 yang darurat pada hidup kita: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Ini disebut ad-daruriyatul khams. 5
yang sangat penting bagi hidup seseorang. 5 yang darurat dalam hidup kita. Yang pertama, agama. Mari kita bahas bagaimana Islam menjaga 5 hal ini. Yang pertama adalah agama. Contoh Islam menjaga agama adalah ajaran agama yang paling agung. Tanpanya agama itu tidak berguna, yaitu tauhid. Hanya Islam satu-satunya agama yang mengajarkan kepada manusia tauhid. Maksudnya yang ada saat ini. Tidak ada selain Islam yang mengajarkan kepada manusia untuk menjaga agama. Dan pokok utama untuk menjaga agama adalah tauhid. Karena tauhid adalah pokok semua amalan. Tidak diterima amalan tanpa tauhid. Nggak ada gunanya kita melakukan semua ajaran agama kalau kita tidak mengamalkan tauhid. Karena amalan orang yang tidak bertauhid atau berbuat dosa syirik itu terhapus. Surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Jadi tidak ada gunanya seseorang itu beramal kalau dia masih berbuat dosa syirik. Ini contoh Islam menjaga agama. Termasuk juga Islam menetapkan hukuman terhadap orang-orang yang merusak agama. Ini adalah bagian dari penjagaan terhadap agama. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, menjaga jiwa. Islam menjaga jiwa manusia. Di antaranya adalah dengan adanya syariat larangan membunuh, larangan keras membunuh, dan hukuman yang sangat berat kepada pembunuh, yaitu hukuman yang sama, dikisos, hukuman mati. Ini untuk menjaga jiwa manusia. Kalau tidak, niscaya jiwa manusia itu menjadi murah. Kemudian yang ketiga, Islam menjaga keturunan. Supaya keturunan kita itu jelas. Supaya nasab kita tidak rusak. Maka Islam memerintahkan kepada kita untuk menikah dan melarang zina. Dan menetapkan hukuman yang berat bagi para pezina. Dan ketika nasab itu menjadi tidak jelas, maka tatanan sosial di dalam masyarakat pun menjadi hancur. Bukan hanya itu, muncul berbagai macam penyakit yang bahkan penyakit itu tidak pernah ada sebelumnya. Dan terjadi banyak kematian akibat zina yang tersebar di mana-mana. Ini yang ketiga. Yang keempat, Islam menjaga harta manusia. Islam menjaga harta manusia, yaitu dengan adanya syariat pemuliaan terhadap harta manusia dan larangan berbuat zalim, larangan mencuri, larangan menipu, larangan merampas, dan hukuman yang berat kepada seorang pencuri. Ini penjagaan terhadap harta. Kemudian yang kelima, Islam menjaga akal, agar akal manusia berfungsi dengan baik, tidak rusak. Maka Allah mensyariatkan di antaranya larangan minum khamar.
untuk menjaga akal sehat manusia. Maka dilarang keras di dalam Islam meminum khamar. Ini jemaah sekalian, di antara alasan yang menjelaskan kepada kita Islam adalah solusi atas semua permasalahan kita. Maka Islam agama yang datang untuk menjaga kita dari kemudaratan dan mendatangkan kemaslahatan untuk kita. Ini tentu kalau kita rinci akan menjadi sangat panjang, yaitu seluas permasalahan hidup kita. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, mengapa Islam adalah satu-satunya solusi dan tidak ada yang lain? Tidak ada yang lain. Hanya Islam yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Hanya Islam yang bisa mengantarkan kepada kita kepada kemaslahatan yang hakiki. Alasannya yang keempat, karena hanya dengan Islam Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Hanya dengan Islam Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada kita. Sebab ini adalah ketetapan Allah. Yang Allah akan tolong hanyalah orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukup bagimu Allah sebagai penolong dan orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Perhatikan jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Allah menegaskan, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukup bagimu Allah sebagai penolong dan orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Maksudnya Allah juga akan menolong mereka. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah syarat yang Allah tetapkan. Oleh karena itu, sebesar apa pertolongan Allah kepada kita tergantung pada sebesar apa kita mengamalkan ajaran Islam. Dan ini juga masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Orang yang Allah akan berikan pertolongan, diberikan solusi atas semua permasalahan hidupnya adalah orang yang bertakwa. Adalah orang yang bertakwa. Begitu pula di ayat keempatnya Allah menegaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Dan ayat-ayat ini jemaah sekalian, sebagaimana dijelaskan para ulama, itu bermakna sebaliknya. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah tidak akan diberikan jalan keluar dalam permasalahan hidupnya. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah, urusannya tidak akan dimudahkan, tapi sebaliknya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar dia dibiarkan tanpa pertolongan Allah, tapi Allah persulit urusannya. Ini makna yang bisa kita petik dari ayat ini. Apabila orang yang bertakwa Allah berikan kemudahan,
maka orang yang tidak bertakwa Allah akan persulit hidupnya sebagai hukuman dari Allah atasnya. Maka hanya dengan Islam, kalau begitu kita mendapatkan pertolongan Allah. Nah, mungkin muncul pertanyaan, tapi kenapa orang-orang kafir yang jelas-jelas mereka dimurkai oleh Allah, mereka maju dalam urusan dunia, mereka kaya raya, hidup mereka menjadi mudah disebabkan kekayaan mereka? Maka jemaah sekalian ketahuilah, justru itu adalah azab yang tidak mereka sadari. Justru itu adalah azab yang lebih berbahaya. Itulah yang disebut dengan istidraj. Apanya yang diazab? Hati mereka semakin dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita silau melihat kemajuan duniawi mereka. Mereka sedang tertimpa azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidrajun." Kalau kamu lihat seorang hamba diberikan nikmat dunia oleh Allah yang dia senangi, dalam keadaan dia terus bergelimang maksiat, apalagi kekufuran dan kesyirikan, maka itu hanyalah istidraj, azab yang datang dalam rupa kenikmatan untuk membuat mereka semakin jauh dari kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan hati, untuk membuat mereka semakin jauh dari kemaslahatan. Sehingga apa dari kemajuan dunia yang mereka dapatkan? Kehancuran moral, rusaknya hubungan antara orang tua dan anak, berbagai macam bentuk perzinahan merebak di mana-mana. Itu hasilnya, bukan kebahagiaan yang hakiki seperti yang dirasakan oleh seorang muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Maka tatkala mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, yaitu mereka meninggalkan ajaran-ajaran Allah. Ketika mereka meninggalkan ajaran-ajaran Islam, apa kata Allah? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kenikmatan dunia dari segala penjuru. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Sampai mereka telah sangat bergembira serta menyombongkan diri dengan nikmat dunia yang diberikan kepada mereka, maka kami azab mereka secara tiba-tiba. Mereka pun berputus asa. Jadi jemaah sekalian, orang yang ditolong oleh Allah hanyalah muslim. Semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin dia mengamalkan ajaran-ajaran Islam, semakin besar pula pertolongan Allah kepadanya. Kalau Allah sudah menolong kita, apa permasalahan hidup kita yang gak selesai? Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Adanya permasalahan hidup kita itu juga karena takdir Allah. Maka hanya Allah yang maha mampu memberikan kepada kita jalan keluar atas semua permasalahan hidup kita. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, alasan yang kelima, dan ini yang paling penting, mengapa hanya Islam solusi atas semua permasalahan hidup kita, terutama permasalahan hidup yang terbesar. Apa permasalahan hidup yang terbesar? Azab kubur, azab di hari kebangkitan, azab neraka. Itu sesungguhnya permasalahan hidup yang paling besar, yaitu permasalahan hidup setelah mati, bukan permasalahan hidup sebelum mati. Tapi permasalahan hidup setelah mati
Itulah permasalahan yang terbesar yang akan dihadapi oleh umat manusia. Dan ketika itu, orang yang diselamatkan oleh Allah bergantung pada sejauh mana di dunia dia mengamalkan ajaran Islam. Yang diselamatkan oleh Allah hanya seorang muslim. Dan orang-orang muslim yang selamat itu bertingkat-tingkat sesuai dengan pengamalan mereka terhadap ajaran-ajaran Islam. Dan semua non-muslim, semua yang tidak beragama Islam ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna surat Ali Imran. Allah tegaskan dalam 2 ayat. Yang pertama di ayat yang ke-19, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Yang kedua di ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Itulah sebabnya seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam berwasiat kepada umat-umat mereka, la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali kamu sebagai orang-orang Islam. Orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa Islam, yaitu membawa tauhid, membawa ketundukan kepada Allah, membawa ittiba kepada para rasulnya, maka hanya mereka itulah yang akan selamat di akhirat kelak. Dan nasib non-muslim Allah tegaskan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari 2 golongan, ahlul kitab al-yahud wan nasara, dan al-musyrikin, semua orang yang menuhankan selain Allah, atau yang menduakan Allah, atau yang menyembah kepada selain Allah, tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi jemaah sekalian, ketika kita berbicara tentang solusi kehidupan kita, sesungguhnya yang paling penting adalah apa solusi kehidupan kita di negeri akhirat. Maka satu-satunya solusi hanyalah Islam. Hanya dengan Islam ini Allah menyelamatkan hamba-hambanya. Tanpa Islam kita tidak mungkin selamat. Walhamdulillah, ini sedikit yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Waktunya berarti sudah selesai. Baik, waktu sudah habis katanya. Kalau begitu kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.